Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai LoRa. Materinya ada di sebelah saya. Oke, LoRa adalah teknik modulasi nirkabel yang berasal dari teknologi Chip Spectrum atau CSS yang mengkodekan informasi pada gelombang radio menggunakan pulsa kicauan, mirip dengan cara lumba-lumba dan kelelawar berkomunikasi. Transmisi termodulasi LoRa kuat terhadap gangguan dan dapat diterima dalam jarak yang jauh. Oke. LoRa itu ideal untuk aplikasi yang mengirimkan sejumlah kecil data dengan bitrate rendah. Data dapat ditransmisikan pada jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau Zigbee. Fitur-fitur ini membuat LoRa cocok untuk sensor dan aktuator yang beroperasi dalam mode daya rendah. LoRa dapat dioperasikan pada pita sub gigahertz bebas lisensi, misalnya seperti 915 MHz, 868 MHz, dan 433 MHz. Ini juga dapat dioperasikan pada 2,4 GHz untuk mencapai kecepatan data yang lebih tinggi dibandingkan pita sub gigahertz dengan mengorbankan jangkauan frekuensi ini termasuk dalam pita ISM yang dicadangkan secara internasional untuk keperluan industri, ilmiah, dan medis. Oke, selanjutnya adalah LoRaWAN. LoRaWAN sendiri adalah protokol lapisan kontrol akses media yang dibangun di atas modulasi LoRa. Ini adalah lapisan perangkat lunak yang menentukan bagaimana perangkat menggunakan perangkat keras LoRa. Misalnya saat mengirim format pesan. The Things Network didukung oleh The Things Stack, yaitu server jaringan LoRaWAN yang menerima pesan dari perangkat LoRaWAN. Protokol LoRaWAN dikembangkan dan dikelola oleh LoRa Alliance, dan spesifikasi LoRaWAN pertama kali rilis yaitu pada bulan Januari 2015. Bandwidth versus jangkauan. LoRaWAN cocok untuk mengirimkan muatan berukuran kecil seperti data sensor dalam jarak yang jauh. Modulasi LoRa memberikan jangkauan komunikasi yang jauh lebih besar dengan bandwidth rendah dibandingkan teknologi transmisi data nirkabel pesaing lainnya. Gambar berikut menunjukkan beberapa teknologi akses yang dapat digunakan untuk transmisi data nirkabel dan perkiraan jangkauan transmisi versus bandwidthnya. Seperti Wi-Fi, bandwidthnya tinggi, jaraknya pendek. Terus ada seluler, bandwidthnya tinggi, jaraknya juga jauh. Terus ada LoRa, bandwidthnya rendah, jaraknya bisa jauh. Berikut beberapa keunggulan LoRaWAN, yaitu daya yang sangat rendah, murah, dapat mengirim dan menerima sinyal dalam jarak yang jauh, spektrum bebas lisensi, geolokasi, kapasitas tinggi, dan penerapan publik pribadi. Selanjutnya ada aliansi LoRa. LoRa Aliansi adalah asosiasi nirlaba yang terbuka didirikan pada tahun 2015. Asosiasi ini mendukung pengembangan protokol LoRaWAN, memastikan interoperabilitas semua produk dan teknologi LoRaWAN. Aliansi LoRa memberikan spesifikasi LoRaWAN untuk perangkat akhir. Perangkat akhir yang tersertifikasi memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa perangkat akhir tersebut dapat diandalkan dan sesuai dengan spesifikasi LoRaWAN. Spesifikasi hanya tersedia untuk produsen perangkat yang tergabung dalam LoRa Aliansi. Setelah disertifikasi, produsen dapat menggunakan tanda bersertifikat LoRaWAN dengan produknya. Oke, baik. Materi atau pembahasan selanjutnya yaitu mengenai standar dari LoRaWAN yang digunakan saat ini. Tertera pada di samping.
pada tanggal 7 Desember 2021, LoRa Alliansi secara resmi menyetujui sebagai standar Low Power Wide Area Networking atau disingkat LPWAN oleh International Telekomunikasi Union atau ITU. Mungkin deskripsi yang saya jabarkan kurang lebih seperti itu.